Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi usul tafsir tentang pembahasan dengan yang bertemakan ataf. Ataf secara bahasa berarti menghubungkan atau menyertakan sesuatu kepada yang lain. Secara istilah dalam ilmu nahwu, ataf didefinisikan sebagai menghubungkan satu kata dengan kata lain melalui huruf ataf agar keduanya bersatu dalam i'rab. Dan juga mengatakan bahwasanya ataf adalah pengikut yang dipisah dari yang diikutinya oleh huruf ataf yang berjumlah 10. Yaitu ada huruf wa fa thumma hatta am au imma bal la lakin. Ibnu Hisham al-Ansari dalam Mughni al-Labib kutub al-Arabiyyah al-Arabin dalam Mughni al-Labiban kutub al-Arab menjelaskan bahwasanya ataf memiliki dua bentuk utama, yaitu adalah ataf al-nasaq, penghubung dalam huruf, penghubung dengan huruf. Kedua adalah ataf al-bayan, penjelasan makna yang dihubungkan tanpa huruf. Kaidah ini sangat penting bagi seorang mufassir karena kesalahan dalam memahami huruf-huruf ataf dapat mengubah arah makna ayat. Sebagai contoh, perbedaan antara huruf wa dan fa dapat menandakan perbedaan antara urutan biasa dan urutan berurutan yang cepat dalam suatu peristiwa. Kenapa saja huruf-huruf ataf itu? Yang pertama wa yang berarti dan. Contohnya adalah ja'a Zaidun wa Umar. Kemudian adalah huruf fa yang berarti maka atau lalu. Yang contohnya ja'a Zaidun fa Umar. Kemudian ada thumma yang artinya kemudian, ja'a Zaidun thumma Umar. Kemudian juga artinya selanjutnya huruf ataf adalah au yang artinya adalah dan. Ada juga am, artinya juga dan. Ada juga imma, artinya juga atau. Cuman ada juga bal, artinya tetapi, bahkan. Ada juga la, artinya tidak. Lakin, artinya tetapi, dan yang terakhir adalah hatta, yang artinya adalah hingga. Kemudian apa saja sih penjelasan tentang huruf ataf tersebut? Yang pertama itu adalah huruf wa. Huruf ini mutlak digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau lebih, baik berupa isim maupun berupa fi'il. Yang kedua adalah fa, yang artinya kemudian. Huruf fa ini berfungsi untuk menghubungkan dua kata atau lebih dengan berurutan dan tanpa jeda. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faraghta famsab." Jika selesai urusan, maka teruslah lanjutkan kepada urusan lain secara cepat, jangan berleha-leha dulu. Kemudian adalah kata summa. Huruf ini berfungsi untuk menghubungkan dua kata atau lebih dengan berurutan atau dengan adanya jeda. Berbanding terbalik dengan fa tadi. Fa tidak ada jeda, sedangkan summa memiliki jeda. Seterusnya adalah huruf au yang berfungsi untuk menunjukkan makna takhir, pilihan, artinya atau. Au dan imma. Au untuk pilihan, sedangkan imma itu jika kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Kemudian yang selanjutnya adalah imma, atau huruf ini memiliki makna yang sama dengan huruf di atas. Selanjutnya adalah bal. Huruf ini digunakan untuk idrop, yaitu mengalihkan perhatian dari kata yang terletak sebelumnya. Kemudian ada huruf la, artinya tidak. Huruf ini berfungsi menafikan kesetaraan hukum pada kata yang terletak di antara huruf tersebut. Selanjutnya adalah lakin, akan bermakna akan tetapi. Huruf ini menetapkan kebalikan dari kata yang terletak sesudah huruf tersebut. Ada hatta, dan terakhir adalah hatta, artinya hingga. Huruf ini digunakan untuk tadrij, pemberian tahapan, dan al-ghayah, penentuan tujuan. Nama al-tadrij adalah indikasi berlalunya sesuatu tahap demi tahap. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang pembagian ataf. Yang pertama adalah ataf bayan. Ataf bayan ini adalah yang berupa tabi' yang serupa dengan na'at. Hal ini menerangkan identitas
maktubnya. Jika maktubnya adalah ma'rifah, misalnya aqsim billah Abu Hafsin Umar, aqsama billah Abu Hafsin Umar, artinya telah bersumpah kepada Allah Abu Hafs alias Umar. Untuk mentaksis maktubnya, jika maktubnya nakirah seperti hadza khatim hadid, hadza khatimun hadid, cincin besi. Kata ataf bayan itu harus mengikuti atau mencocoki mubayyannya dalam 4 hal, yaitu dari segi i'rabnya. Jika dia rafa maka harus rafa juga, nasab harus nasab ataupun jar harus jar juga. Kedua dari segi nakirah dan ma'rifatnya. Ketiga dari segi mufrad, tasniyah maupun jamaknya. Yang terakhir adalah dalam segi mudzakkar dan muannasnya, itu semua harus sama. Yang kedua adalah ataf nasak. Ataf nasak adalah menghubungkan suatu kata pada kata sebelumnya dengan menggunakan huruf ataf pada umumnya. Kesemuanya ini berfungsi untuk menghubungkan maktuf, lafaz yang diatafkan atau yang jatuh setelah huruf ataf pada kalimat maktuf alaih, yaitu lafaz yang diatafi, yang jatuh sebelum huruf ataf secara mutlak. Ya, ini baik dalam segi lafaz maupun dalam segi hukumnya. Kemudian apa saja sih kaidah-kaidah tafsir yang berkaitan dengan ataf? Yang pertama adalah kaidah-kaidah tafsir terkait ataf. Itu adalah ataf, lafaz ataf umum, mengatafkan lafaz umum kepada lafaz khusus untuk menunjukkan keumuman makna dan menekankan pentingnya lafaz yang disebut pertama. Contohnya terdapat dalam Al-Quran ayat yang di dalamnya terdapat lafaz am yang diatafkan kepada lafaz khas. Contohnya adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ayat tersebut terdapat kalimat nusuki yang diatafkan kepada perkataan salat. Qul inna salati wa nusuki. Nusuk adalah lafaz am yang berarti ibadah pada umumnya, termaksud dalamnya salat. Salat dalam konteks ini adalah lafaz khas. Pengertian salat sebenarnya telah tercakup dalam lafaz nusuk. Pengertian kata salat sebelum penyebutan kata nusuk dimaksud untuk menunjukkan pentingnya rukun Islam yang kedua itu. Salat adalah satu-satunya kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan sebanyak 5 kali sehari, apapun alasannya, berbeda dengan kewajiban yang lain. Yang kedua adalah untuk mengatafkan lafaz khusus kepada lafaz umum, untuk menekankan lafaz khusus lebih utama daripada dan lebih terpenting daripada lafaz khas. Dalam kaidah yang lalu telah dibicarakan faedah dan makna yang terkandung dalam Al-Quran, di mana dalamnya terdapat lafaz am diatafkan kepada lafaz khas. Contohnya adalah hafidzu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah semua salat fardu dan salat wusta, itu salat asar, berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Salawat adalah lafaz am yang berarti adalah semua salat. Sedangkan salat wusta adalah salat lafaz khas yang menunjuk kepada satu macam salat. Secara harfiah, salat al-wusta berarti salat pertengahan. Dalam ayat ini disebut di atas lafaz khas, yaitu lafaz as-salawat diatafkan kepada lafaz am. Lafaz khusus lafaz salatul wusta dilafazkan kepada lafaz yang am, yaitu as-salawat. Yang pertama dinamakan maktuf yang diikuti, lafaz yang kedua dinamakan maktuf alaih yang diikuti. Yang ketiga adalah untuk suatu kata benda yang disifati dengan 2 sifat yang berbeda, maka salah satu dari 2 kata sifat itu boleh diatafkan kepada yang lain. Yang keempat adalah ataf menuntut keberbedaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Contohnya Allah SWT berfirman, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Dalam ayat tersebut terdapat beberapa lafaz satu kepada yang lainnya. Beberapa lafaz yang dimaksud adalah as-samawat wal ard, as-samawat wal ard ma bainahuma. Yang berbeda artinya yang diatafkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi kalimat ataf ini.
Wallahu a'lam bishawab. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.